ibadah itu ada toleransinya. Kita lihat ayatnya. Tetapi kamu harus, bukan waktu kamu punya waktu, bukan, tapi harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu kepada Tuhan, bukan kepada harta. Karena ada banyak orang yang mentuhankan harta, mentuhankan apa yang dia punya, atau mentuhankan kegantengannya, mentuhankan kecantikannya, mentuhankan HP, mentuhankan hobinya, mentuhankan ya segala sesuatu yang mungkin Tuhan itu yang kedua. Tapi kalau di sini dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan Yesus, pada Yehova, Yahweh. Kalau sekarang kita sedang belajar itu ya, Elohim. Bahasanya bisa berubah-ubah, tetapi nama Tuhan kita itu Yesus Kristus. Karena nama itu yang berkuasa, nama itu yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Jadi nama itu bukan pemberian dari Maria, bukan, tapi itu nama dari sorga. Dan nama Tuhan yang ada di kitab Keluaran yang ditulis YHWH tidak bisa diucapkan oleh orang Israel, saking nama itu sangat berkuasa, mereka takut sehingga harus mengganti kata YHWH itu dengan Adonai atau Elohim. Kalau sekarang kan Elohim, Tuhan saya Yehova, itu bukan nama. Namanya Yesus. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, percayalah namanya berkuasa. Sudah jelas setan takut kok. Orang sana bilang setannya kabur semua, birat semua. Jadi nama itu yang berkuasa. Jadi kalau kita memanggil nama Tuhan, jangan ragu-ragu, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada berkat di dalam ibadah, ada dua berkat. Yang pertama, ia akan memberkati dengan tulus. Karena banyak orang beribadah ke gereja hanya ingin, iya saya orang Kristen, saya harus ada di gereja. Sehingga perekonomian, kesehatan, segala sesuatu yang dibutuhkan tidak tercapai. Kenapa? Karena ibadah itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Mau di gerejanya Allah katakan ketika kita beribadah, maka ia akan memberkati perekonomianmu. Jadi makanan dan minuman itu kan menyangkut ekonomi kita. Terus yang kedua, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini apa yang paling berharga sebetulnya. Kesehatan itu sangat berharga. Bersyukur malam hari ini kami mengingat kelahiran dari si Silvi yang Tuhan hari ini kami ingat ulang tahunnya. Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Kami bersyukur Tuhan biarlah dengan bertambah usia bertambah berkat Tuhan. Tuhan berkati si Silvi, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap kali si Silvi datang beribadah kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan turun. Apa yang diinginkan Tuhan yang memberkati, apa yang berkenan pada Tuhan biarlah itu terjadi dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa biarlah keluarga ini, si Silvi dengan suami dan anak-anak kembali pulih. Tuhan, kami akan melihat kuasa dan kasih sayang Tuhan menolong, Tuhan mengampuni segala kekurangannya di masa lalu. Biarlah pemulihan dari Tuhan terjadi. Tuhan, kami berdoa Tuhan menolong suaminya dalam nama Tuhan Yesus beserta dengan si Silvi. Anak-anak pun pulih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan keluarga ini dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi kado terindah bagi si Silvi dalam hidupnya. Ketika keluarga ini dipulihkan kembali harmonis di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh anak-anaknya. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan menolong segala kekurangan si Silvi. Tuhan yang menyempurnakan, memberikan pertolongan sehingga anak-anaknya kembali pulih, hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Hari ini berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, sehingga dimanapun dan kapanpun kami mempunyai hati yang beribadah. Paman Mas Lihat TV tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu, aku ya bisa langsung doa. Jadi barangkali ya kita harus tambah dewasa ya, benar. Kalau kita ibadah pada Tuhan itu benar-benar dengan sungguh-sungguh, itu prosesnya itu
luar biasa. Ini untuk Nah, anak saya pun gitu. Nah, terus anak saya diajak sama sepupunya. Yuk Ndri, kamu ke gereja. Masih kecil toh, umur 9. Mah, tak ke gereja ya, Mah. Ndak, kenapa tuh ke gereja-gereja no? Wong sudah kelenteng mau ke gereja. Nangis. Mah, ke gereja ya, Mah. Ndak ya, ndak. Terus sepupunya Ndri pergi ke gereja sendiri. Minggu depan disamperin lagi Ndri ke gereja, nangis nih anak. Pokoknya mau ke gereja, Mah. Ke gereja tapi mama ndak mau nganter ke suatu saat namanya kan Oki ya. Terus saya akhirnya wah ke gereja mana ya. Nah itu akhirnya kok punya keputusan wah Efrata lah karena anaknya Pak Yu. Oh iya. Nah itu kan temennya sama Andre. Ibadahnya kan di sini. Nah terus anak saya keluar dari GBI ikut Andre ke sini. Nah itu sampai sekarang saya tetap di sini. Wis. Nah, itulah. Tapi anak saya Wonderful. bawa jiwa. Tapi dia lebih kepada satu aliran kejawen yang namanya Pangestu. Doanya Pangestu. Ya, tetapi saya pernah membaca apa ya? Doktrinnya Pangestu ini. Kenapa saya bisa masuk di Efrata gitu aja. Awal saya tuh jualan gado-gado ke Pak Beni Nugroho ya. Iya. Pak Beni Nugroho mampir ke warung saya. Ya udah ikut aja. Nih saya kasih apa itu? Brosurnya itu nanti di Indahsari ya Bu, datang ya. Oke Pak, siap. Ya udah saya enggak punya pikiran apa-apa, pokoknya pikirannya hanya mau adalah Tuhan Yesus, pokoknya tujuannya ke Tuhan aja lah. Akhirnya saya ikut ke sana. Di sana kok apa ada puji-pujian, ada firman, apa kok enak, orang-orangnya juga Asik. asik gitu loh. Itu yang damping saya apa ya, Cik Giok ya, Cik Giok waktu itu sama Cik Giok. Terus akhirnya dari situ hari Minggu saya coba saya tak masuk ke gereja Efrata kayak apa sih, aku nggak tahu dalamnya gereja Efrata itu kayak apa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lu kok balas? Ya Pak. Birthday to you. Happy birthday to you. Woo. Say happy birthday, Sylvie. Happy birthday, Sylvie. Happy birthday, Sylvie. Happy birthday, happy birthday, Sylvie. Tiup lilinnya, di sektong. Tiup lilinnya sekarang juga. Pot tiup lilinnya, tiup kuenya sekarang juga. Keluarkan bakminya,